politik tanpa topeng yang terkadang lebih seru daripada sinetron. Hari ini kita bakal membahas sesuatu yang mungkin bikin kamu geleng-geleng kepala atau malah bikin ketawa tentang dunia politik di Kabupaten Indragiri Hilir. Ya, kalian tidak salah mendengar, di tengah hiruk pikuknya pemilihan bupati atau calon kepala daerah, banyak tim ses yang lebih sibuk mengangkat kelemahan calon lawan politik. Halo sahabat Klik Bicara, selamat datang di episode terbaru. Kita akan membahas politik tanpa topeng. Tepatnya kita ngobrol segala hal tentang politik yang terkadang lebih seru daripada sinetron. Hari ini kita bakal membahas sesuatu yang mungkin bikin kamu geleng-geleng kepala atau malah bikin ketawa tentang dunia politik di Kabupaten Indragiri Hilir. Di mana tidak, kampanye calon bupati di sana malah terjadi mirip seperti para stand up komedi. Jadi begini, sebelum kita memulai, saya membayangkan dulu ya, kita lagi nonton acara para stand up komedi. Apa yang terjadi? Tentu di benak pikiran kita penuh dengan lawakan, sindiran, dan tentu saja yang menjadi nilai yang paling tinggi itu adalah di acara stand up comedy itu roasting. Roasting orang lain, roasting suatu barang atau apa. Nah, yang menjadi menarik dan unik di dalam dunia politik di Kabupaten ini adalah sekarang kita melihat fenomena serupa di dunia politik. Dan kalian tahu apa yang lebih seru? Itu semua terjadi dalam tim ses yang bekerja keras untuk mendukung calon bupati yang mereka dukung. Ini bukan hanya soal visi misi yang lebih menggebu-gebu. Ini lebih sering tentang bagaimana menertawakan orang lain atau bahkan merendahkan calon lawan mereka. Ya, kalian tidak salah mendengar, di tengah hiruk pikuknya pemilihan bupati atau calon kepala daerah, banyak tim ses yang lebih sibuk mengangkat kelemahan calon lawan politik. Mereka dengan cerdas atau dengan sadar atau mungkin dengan terpaksa menyajikan humor politik yang lebih mirip dengan sindiran tajam. Oh wow! Daripada diskusi serius tentang program-program kerja bakal calon bupati yang mereka dukung. Kadang-kadang kita bisa mendengar lelucon tentang gaya hidup, tentang keluarga, sampai hal-hal yang sangat pribadi. Jadi, saya ini sebagai pemilih yang cerdas, pemilih yang cerdas. Kita nggak cuma bingung, tapi kadang malah ketawa sendiri. Iya kan? Tapi, saya melihat memang ada semacam hiburan tersendiri para politisi saling merosting. Coba kita berpikir, seharusnya kita bisa lebih dewasa dalam menilai. Ini bukan soal stand up komedi yang kita tonton buat hiburan. Ini soal memilih pemimpin untuk daerah kita ke depan. Apa kita benar-benar ingin memilih pemimpin berdasarkan siapa yang paling lucu atau siapa yang bisa mentertawakan orang lain dengan lebih tajam? Jujur, saya sangat tidak tertarik dengan gaya kampanye para calon kepala daerah seperti ini. Saling menjelekkan, saling mengaku-ngakui, atau saling paling hebat. Sangat banyak masalah kita yang terjadi, terutama di Kabupaten Indragiri Hilir. Ini bukan soal suka tidak suka. Ini soal kecerdasan saya sebagai pemilih. Saya ingin para calon kepala daerah itu lebih memaparkan visi misi mereka terkait masalah yang terjadi di daerah. Tentu dengan permasalahan ini
Ada program-program karena mereka akan menjadi calon kepala daerah. Apa saja yang akan menjadi pokok permasalahan untuk menyelesaikan PR-PR yang terjadi saat ini, ketimbang merosting lawan politik, mencari sisi kesalahan, mencari A, B, C, dan sebagainya. Apa sih untungnya? Supaya elektabilitas, popularitas lawan politik kita itu semakin rendah, semakin banyak tidak disukai. Tidak baik hasilnya bagi saya untuk hal-hal yang seperti itu. Menang pun sendiri, kalau kita tidak punya ide, kalau kita tidak punya visi misi yang akan kita bangun 5 tahun ke depan, menang pun sekali kita, apa sih yang bisa kita buat? Ya, saya ngerti. Kadang kita semua suka dengan yang berbau humor dan tertawa. Tapi dalam politik, tawa itu harus punya tujuan. Jangan sampai kita hanya jadi penonton yang terbuai dengan sindiran-sindiran yang sebenarnya nggak menyelesaikan masalah apa-apa. Masyarakat butuh program kerja yang jelas, bukan hanya panggung yang isinya cemoohan terhadap calon lawan politik. Kalau begini terus lama-lama, kita malah lupa apa tujuan utama pemilu. Sedangkan memilih pemimpin itu diharapkan yang akan bisa membawa perubahan yang lebih baik dari permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini. Tapi ya itulah kenyataannya, kampanye yang awalnya seharusnya mengedukasi malah lebih memilih banyak berfokus pada menyerang pribadi lawan politik. Kalau ini terus, bagi saya jika ini berlangsung, bukan nggak mungkin kita bakal memilih politik cuma jadi ajang kompetisi siapa yang lebih pintar ngoceh dan lebih kuat merosting lawan politiknya, sementara yang penting yaitu kebijakan nyata justru sering terabaikan. Kalau kita berbicara kesalahan orang lain, tentu secara otomatis juga lawan politik akan membalas dengan hal yang sama. Apakah ini baik bagi masyarakat? Tentu tidak. Maka dari itu, saya meminta para calon, para tim ses, para ketua relawan, ketua partai dan sebagainya, hentikan hal-hal semacam ini. Tak ada gunanya. Terpilih pun sekali, maka Anda akan dikenal dengan pemimpin yang suka adu domba. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, ya termasuk saya. Pertama, bagi saya, mari kita lebih kritis. Jangan mudah terbawa arus humor yang bisa jadi hanya kamuflase dari kekurangan substansi. Kita punya hak untuk memilih berdasarkan program yang jelas. Program apa sih yang ditawarkan pada calon-calon, sesuai tidak yang dibutuhkan saat ini, benar atau tidak. Satu hal yang saya akan menjadi titik berat ialah terkait isu-isu di zaman A kelapa mahal, zaman B itu tak ada. Saya berani itu tidak ada pengaruhnya calon kepala daerah. Itu ketika kelapa petani lagi naik atau lagi mahal, itu suatu kebetulan saja. Karena tidak ada satu keputusan pun punya wewenang bupati itu menentukan harga kelapa. Kita jangan mau dibodohkan. Pesan saya bagi petani kelapa di negeri ini, isu ini seringkali dijadikan bahan politik. Kita tidak ingin lahirnya pemimpin berdasarkan siapa yang paling bisa membuat lawan atau masyarakat tertawa. Pemilu ini bukan ajang komedi, tapi kesempatan untuk menentukan masa depan daerah kita ke depan. Jadi, kalau kita lagi cari pemimpin yang lebih dari sekedar lucu, yang lebih dari sekedar pandai bercanda, sebelumnya saya tahu pasti ada yang merasa apa yang saya sampaikan ini tersinggung atau seperti apa. Terlepas dari itu semua, ayo kita sebagai pemilih yang cerdas, yang punya solusi nyata dan visi misi atau masa depan, jangan sampai kita hanya jadi penonton dalam penentukan politik ini. Kita punya suara dan suara kita sangat berarti. Jangan cuma ikut tertawa, tapi juga berpikir dengan hati-hati. Kenapa pentingnya kehati-hatian? Kita tidak ingin ketika isu yang dibawakan untuk melawankan atau menjelekkan salah satu pasangan calon tanpa ada solusi, kita sama saja memilih pemimpin yang tanpa arah tujuan. Maka dari itu, kita sebagai pemilih yang cerdas harus mempunyai karakter-karakter yang lebih jeli, apalagi anak muda. Tentu kita harus paham
setiap bakal calon atau calon bupati program-program apa yang mereka tawarkan. Jangan terfokus dengan isu-isu yang mereka buat. Jangan sampai kita terbawa dengan hal-hal yang seperti itu. Maka dari itu, pahami, mengerti tujuan dari mereka seperti apa. Terkadang konflik atau sindiran sengaja diciptakan dari pasangan calon untuk membuyarkan ketika ada ide salah satu pasangan calon A lebih menarik, bagaimana membuyarkan pemikiran masyarakat, membuatlah isu-isu yang bisa mengarahkan atau mengalihkan pandangan publik. Demikianlah beberapa tanggapan saya terkait beberapa humor yang terjadi saat kampanye. Terima kasih teman-teman semua telah mendengar di Politik Tanpa Topeng. Semoga kita semua lebih baik dalam memilih dan tentunya lebih kritis lagi terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Jangan sampai kita terbawa arus-arus politik yang tak mempunyai dasar dan tujuan untuk pembangunan di daerah kita. Terima kasih, sampai jumpa, salam cerdas dan tetap waspada.